Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi TKP atau tes karakteristik pribadi. Pada CPNS tahun 2019 ada 5 kisi-kisi TKP. Yang pertama adalah pelayanan publik, yang kedua jejaring kerja, yang ketiga sosial budaya, yang keempat teknologi informasi dan komunikasi, yang kelima profesionalisme. Yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus memahami apa 5 kisi-kisi tersebut, kemudian apa trik-trik kunci dalam mengerjakan soal-soal terkait dengan 5 kisi-kisi tersebut. Yang pertama tentang pelayanan publik. Trik kuncinya adalah utamakan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan tunjukkan kepedulian yang membuat mereka terbantu. Jadi di sini ada intinya bahwa kita sebagai ASN itu harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan menunjukkan kepedulian kita atau empati kita kepada mereka. Misalnya ketika kita bekerja, ada masyarakat yang yang membutuhkan pertolongan kita, maka kita harus bisa bersikap. Intinya adalah bagaimana kita harus bersikap dalam kondisi apapun, harus bisa dengan bijak melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Kita perhatikan pada contoh soal. Saat saya mengerjakan tugas dari atasan yang harus diselesaikan, tiba-tiba datang seorang tamu di depan saya dan meminta petunjuk tentang letak meja rekan kerja yang letaknya agak jauh dari meja saya. Yang saya lakukan adalah A. Mendiamkannya dan membiarkan orang tersebut pergi. B. Tetap fokus pada pekerjaan dan meminta teman di sebelah meja saya untuk mengantarkan orang tersebut. C. Memberitahu arah letak meja teman kantor saya, lalu melanjutkan kembali pekerjaan saya. D. Menelepon rekan kerja saya yang dicari oleh orang tersebut, lalu memintanya untuk datang menjemput tamu yang ada. E. Mengantarnya sampai ke meja teman kantor saya yang dicarinya. Nah, dari contoh soal tersebut ada poin-poin nilai dari setiap pilihan jawaban ya. Mulai dari poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dalam soal-soal TKP kita harus bisa benar-benar memahami trik-trik kuncinya agar kita bisa mencapai poin yang tertinggi atau poin 5. Dari sini kita perhatikan ada angka 1, 2, 3, 4, 5 di sebelah kiri dari pilihan jawaban A, B, C, D, E. Kita perhatikan bahwa untuk pilihan jawaban A ini poinnya 1. Karena sebagai ASN kita nggak mungkinlah mendiamkannya atau membiarkan orang tersebut pergi dengan mencari sendiri gitu ya. Artinya ini cuek ya. Makanya poinnya 1. Kemudian kita lihat pilihan jawaban B. Tetap fokus dan pada pekerjaan kita dan meminta teman, minta tolong teman. Nah, itu poinnya 2, lebih baik daripada A. Ya, kita masih perhatian sedikit lah atau peduli cuma 10% ya. Kemudian C, memberitahu arah letak meja. Tapi nggak sampai mengantarkan, cuma menunjukkan oh itu loh mejanya. Kemudian kita melanjutkan lagi pekerjaan kita. Maka ini poinnya 4. Ini sudah menunjukkan empati kita ya. Kita sudah memberitahu arah letak meja teman kantor saya yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Kemudian menelepon rekan kerja, jadi nggak pakai menunjukkan arah letak mejanya, tetapi menelepon kalau ada orang yang mencari, kemudian disuruh untuk menjemput. Nah, itu poinnya 3. Kemudian yang E, mengantarnya sampai ke meja teman kantor saya yang dicarinya. Nah, ini poinnya tertinggi yang E. Kenapa? Karena meskipun kita memiliki pekerjaan yang harus
deadline-nya itu sedang mendesak misalnya ya. Tapi tetap kita harus tunjukkan kepedulian kita kepada masyarakat atau kepada orang lain sebagai bentuk pelayanan juga, bahwa kita itu memiliki empati kepada orang yang membutuhkan bantuan. Jadi kita mungkin hanya memerlukan waktu beberapa menit saja untuk mengantarkan dia ke meja teman kantor kita yang dicarinya. Nah, itu akan membuat dia merasa dipedulikan. Jadi merasa masyarakat itu akan merasa bahwa ASN itu benar-benar memang harus mempunyai jiwa yang empati atau peduli kepada orang lain. Yang kedua adalah jejaring kerja atau kemitraan. Trik kuncinya adalah mampu membangun dan membina hubungan dengan mitra kerja, mampu bekerja sama, mampu berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain. Contoh soalnya kita perhatikan, cara efektif yang dapat dilakukan untuk memelihara hubungan kerja dengan relasi dan pelanggan adalah A. Memberikan mereka banyak hadiah, B. Memberikan servis yang baik, C. Memberikan diskon pada saat mereka melakukan pembelian, D. Menganggap mereka sebagai keluarga dan tidak sekedar pelanggan, E. Sering berdiskusi tentang apa yang mereka inginkan demi kelancaran hubungan kerja. Sebelum kita menjawab soal ini, kita harus memegang trik kuncinya. Ya, bagaimana trik-trik kunci dalam jejaring kerja adalah membangun dan membina hubungan yang baik, bekerja sama, berbagi informasi, berkolaborasi. Nah, kita perhatikan apakah di sini ada kategori itu. Yang pertama, pilihan A, memberikan mereka banyak hadiah. Ini dalam hal jejaring kerja tidak relevan ya. Kemudian B, memberikan servis yang baik. Nah, ini termasuk bekerja sama. Masuk sih poinnya sebagai alternatif jawaban. Kemudian yang C, memberikan diskon pada saat mereka melakukan pembelian. Ini agak kurang relevan ya, memberikan diskon hampir mirip dengan memberikan hadiah. Kemudian yang D, menganggap mereka sebagai keluarga dan tidak sekedar pelanggan. Nah, ini mungkin sebagai upaya kita berkolaborasi dengan orang lain agar kita mengakrabkan diri dalam bermitra sehingga ada kerjasama, mudah untuk saling beradaptasi juga. Kemudian yang E, sering berdiskusi tentang apa yang mereka inginkan demi kelancaran hubungan kerja. Nah, saya rasa memang E itu adalah poin yang tertinggi karena di sini ada kata berdiskusi dan demi kelancaran hubungan kerja. Nah, seperti trik kuncinya bahwa dalam hal jejaring kerja, maka kita harus bisa membina hubungan kerja dengan rekan kerja, dengan mitra, dengan masyarakat atau publik, dan juga berkolaborasi. Nah, kita perhatikan poinnya ya. Untuk pilihan jawaban A poinnya 1 dan pilihan jawaban C poinnya 2. Nah, ini kan hampir mirip tadi ya, poinnya paling kecil. Kemudian memberikan servis ini yang B, ini poinnya 3, lumayan ya. Kemudian yang D, menganggap mereka sebagai keluarga, ini poinnya 4. Dan poin yang tertinggi ada di E ya, sering berdiskusi tentang apa yang mereka inginkan demi kelancaran hubungan kerja adalah poin yang tertinggi sesuai dengan trik kuncinya. Jadi kita harus jeli ya, kalau kita sudah punya rasa, kalau saya dulu mengerjakan itu, saya pahami dulu ya poin-poinnya, kemudian saya pakai rasa. Jadi saya anggap saya itu sebagai ASN waktu itu. Bagaimana sih saya harus bersikap, bagaimana saya bisa mempraktekkan trik-trik kunci yang ada pada tiap kisi-kisi TKP. Sehingga ketika menjawab soal, saya sudah punya insting, oh ini yang poin tertinggi. Kisi yang ketiga adalah sosial budaya. Kita perhatikan trik kuncinya. Mampu beradaptasi. Ingat-ingat ya, mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk. Artinya, kita harus luas. Kita harus bisa beradaptasi dan bekerja dalam kondisi sosial apapun. Kita harus pandai-pandai beradaptasi dan tetap komitmen bekerja dalam masyarakat.
gitu. Maksudnya kita juga sebagai ASN, kita juga bagian dari masyarakat, artinya adalah bahwa kita harus bisa bersikap antara pekerjaan kita dan hubungan sosial kita dengan masyarakat. Kita perhatikan contoh soalnya. Hal pertama yang saya lakukan saat saya ditempatkan di sebuah tempat tugas yang baru adalah A. Menyapa rekan kerja baru dan bertanya tentang sistem kerja di tempat tersebut. B. Diam saja sambil mengamati sistem kerja pegawai di tempat kerja tersebut. C. Menunggu perintah kerja dari atasan. D. Mencari tahu apa yang saya kerjakan. E. Mempelajari sistem kerja di tempat tersebut dari peraturan dan data yang ada. Kita harus ingat bahwa soal-soal TKP, setiap pilihan jawabannya itu ada poin-poinnya. Kita harus jeli mana kira-kira menurut insting kita dan menurut trik-trik kunci yang kita pegang adalah poin jawaban yang terbaik poinnya. Kita perhatikan untuk A, menyapa rekan kerja baru dan bertanya tentang sistem kerja di tempat tersebut. Ini menunjukkan bahwa kita orang yang luas. Kita tidak diam saja ya atau pasif, tetapi kita aktif, berkenalan, kemudian bertanya-tanya tentang pekerjaan kita. Kemudian B, diam saja. Nah, ini berarti kita pasif. Kita cuma mengamati sistem kerja pegawai saja tanpa beradaptasi, tanpa mau menyapa dengan rekan kerja baru kita. Kemudian C, menunggu perintah kerja dari atasan. Ini juga kita menunjukkan pasif ya. Jadi kita kalau nggak ada pekerjaan dari atasan, maka kita diam saja atau maksudnya ini menunjukkan kalau kita ini kurang beradaptasi ya. Kemudian D, mencari tahu apa yang saya kerjakan. Nah, kalau sekedar mencari tahu, kita bisa melakukannya ya dengan mudah. Misalnya kita googling atau kita lihat-lihat aturan atau kita tanya-tanya saja tanpa kita harus menyapa rekan kerja karena menyapa itu juga penting. Kemudian E, mempelajari sistem kerja di tempat tersebut dari peraturan dan data yang ada. Nah, kalau ini tidak sekedar mencari tahu ya, tapi juga mempelajari sistem kinerjanya di tempat tersebut dari peraturan dan data-data yang ada. Berarti kita juga aktif mencari tahu apa sih yang harus kita lakukan di tempat kerja tersebut. Akan tetapi kita tahu ya bahwa dalam bidang sosial budaya trik kuncinya kita harus mampu beradaptasi tetapi juga bekerja. Jadi dua-duanya tetap kita harus lakukan. Nah, yang cocok dan poin tertinggi kita perhatikan ya. Untuk pilihan jawaban A, poinnya 5. Nah, ini memang sudah mencakup dari trik kuncinya dari sosial budaya. Menyapa rekan kerja baru berarti kita mampu beradaptasi. Bertanya tentang sistem kerja berarti itu kaitannya dengan bisa bekerja secara efektif gitu. Jadi poin tertinggi adalah yang A. Kemudian yang B poinnya 2, yang C poinnya 1 karena itu lebih pasif ya. Kemudian yang D poinnya 3 ini sudah agak lumayan karena kita sudah aktif terkait dengan pekerjaan kita. Kemudian yang E ini hampir sama ya dengan D jadi poinnya tapi lebih unggul daripada D. Nah, kita harus benar-benar bisa memahami ya bahwa kita harus pegang trik kuncinya untuk mengerjakan soal TKP. Kisi yang keempat adalah teknologi informasi dan komunikasi. Trik kuncinya mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja. Contoh soalnya, di perusahaan Anda baru saja memperbaiki salah satu perangkat IT guna mempermudah karyawan menyelesaikan tugasnya. Sikap Anda adalah A. Mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut di waktu kosong. B. Mencari informasi mengenai pengoperasian perangkat tersebut bersama rekan-rekan Anda. C. Meminta orang lain untuk mengajar Anda dan rekan-rekan Anda cara mengoperasikan perangkat tersebut. D. Mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. E. Mengajak rekan-rekan Anda mencari informasi terkait pengoperasian perangkat tersebut sepulang jam kantor.
Kita perhatikan bahwa pilihan jawaban mulai dari A, B, C, D, E ini mirip-mirip ya. Jadi kita kadang-kadang memang dibuat bingung mana kira-kira poin yang tertinggi di antara pilihan jawaban tersebut. Nah, coba kita cek untuk kita perhatikan poinnya ya sebelah kiri. Kita perhatikan untuk poin yang nilainya cuma 1, ini C. Meminta orang lain untuk mengajar Anda dan rekan-rekan Anda cara mengoperasikan perangkat tersebut. Ini berarti kita nggak proaktif ya, artinya kita langsung mencari orang lain saja untuk mengajar kita. Kenapa kita harus berupaya untuk proaktif mencari bagaimana sih cara menggunakan perangkat IT yang baru tersebut. Jadi poinnya cuma sedikit. Kemudian yang B, ini poinnya 2, mencari informasi mengenai pengoperasian perangkat tersebut bersama rekan-rekan Anda. Jadi sekedar mencari informasi ya, tidak disebutkan secara spesifik di mana kita mendapatkan informasi tersebut untuk yang poin nomor 2. Kemudian yang poin ketiga, ini mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi terkait pengoperasian perangkat tersebut sepulang jam kantor. Ini hampir sama ya dengan yang poin nomor 2, cuma ditambahi di waktu di luar jam kerja ya, jadi sepulang jam kantor. Kemudian poin A, mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut di waktu kosong. Ini hampir sama dengan yang E ya. Jadi kalau yang E itu sepulang jam kantor, di luar jam kerja, kemudian kalau A di waktu kosong atau senggang ya, itu poinnya 4. Nah, itu berarti kita kalau mengajak rekan, berarti kita proaktif memberi semangat atau memotivasi teman-teman untuk mencari tentang informasi terkait dengan IT yang baru itu. Kemudian yang D ini adalah poinnya 5. Kenapa? Kita coba perhatikan, mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. Nah, ini artinya di sini kita proaktif untuk mencari informasi di internet karena zaman sekarang itu kan segala informasi bisa didapatkan di internet ya. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, maka kita mengajak rekan-rekan untuk mempelajari bersama-sama. Nah, itu ada 2 nilai penting di sini, 2 nilai sekaligus. Jadi makanya poinnya tinggi atau poinnya 5. Isi yang kelima adalah profesionalisme. Trik kuncinya, kita harus mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan kita. Contoh soalnya, karena ada acara keluarga yang mendadak, rekan kerja saya tidak masuk kerja selama beberapa hari. Padahal saat itu kami sedang dikejar deadline untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Saya akan mengerjakan tugas sendiri, namun teman saya harus melanjutkan tugas tersebut sendirian setelah ia masuk kerja. B. Menunggu teman saya kembali bekerja untuk menyelesaikannya bersama-sama. C. Membagi pekerjaan menjadi 2 bagian dan mengerjakan bagian saya sendiri. D. Menyelesaikan tugas sendirian sambil menunggu teman saya kembali bekerja. E. Mengerjakan tugas dan meminta bagian honor tugas dari teman saya. Nah, kita perhatikan poin dari setiap pilihan jawabannya ya. Di sini poin yang tertinggi adalah ada di D. Poinnya 5, yakni menyelesaikan tugas sendirian sambil menunggu teman saya kembali bekerja. Jadi karena deadline-nya itu terus berjalan dan sudah dikejar deadline, maka tugas itu mau tidak mau harus diselesaikan. Nah, sambil menunggu teman kita kembali bekerja, maka kita menyelesaikan tugas sendirian dulu. Kemudian ketika teman kita sudah kembali bekerja, maka kita bisa bekerja bersama-sama. Nah, seperti itu. Berarti kita profesional seperti itu. Kemudian yang poin yang selanjutnya adalah poinnya 4, mengerjakan tugas dan meminta bagian honor tugas dari teman saya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah poin 3, menunggu teman saya kembali bekerja untuk menyelesaikannya bersama-sama. Jadi kalau menunggu teman itu nanti nggak selesai-selesai, nanti malah melebihi deadline ya. Jadi itu poinnya lebih sedikit. Kemudian yang poin kedua adalah mengerjakan tugas sendiri, namun teman saya harus melanjutkan. Jadi seakan-akan individu-individu tugasnya. Jadi
Eh, ini juga poinnya sedikit. Kemudian yang poinnya satu itu adalah C, membagi pekerjaan jadi dua. Ini juga sama ya dengan poin yang A. Jadi kerja profesional itu adalah bukan kerja individual ya, tetapi kerja tim. Jadi tidak masalah ketika kita menyelesaikan tugas sendirian, tetapi ketika teman kita kembali bekerja maka kita bekerja bersama-sama. Itu profesional. Ketika ujian TKP yang kemarin itu memang kita tahu trik-trik kuncinya. Tetapi kadang-kadang soal itu mempunyai pilihan jawaban yang sangat mirip sehingga kadang-kadang kita bingung kira-kira mana sih pilihan jawabannya dengan poin yang tertinggi. Maka kita harus aktifkan insting kita. Kita rasakan kira-kira dengan keyakinan yang sangat tinggi pilihan jawaban yang terbaik. Jadi intinya adalah kita itu harus bisa memposisikan diri kita, menganggap diri kita sebagai ASN ketika kita menjawab soal. Kita dihadapkan pada beberapa soal yang kompleks kadang-kadang, yang menyulitkan kita untuk mencari pilihan jawaban yang terbaik dengan poin yang tertinggi. Sehingga kita rasakan dengan kebijaksanaan di dalam diri kita untuk bersikap yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan dengan insting yang kuat, dengan memadukan trik-trik kunci yang sudah kita pegang tentang 5 kisi-kisi dari TKP tersebut. Mungkin cukup ini masukan-masukan dari saya tentang kisi-kisi tes TKP. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.